Pergi, beri kami jalan. Mengapa kau tinggalkan kami? Beban ini terasa lebih berat dari sekadar kayu. Beban untuk seorang raja. Apa itu tadi? Bergeser? Tidak, ada yang tidak beres. Ya Tuhan, dia hidup! Lari, itu hantu! Ya Tuhan, dia hidup! Sedikit merica bisa membangunkan siapa saja. Bahkan yang mati. Terutama yang hidup. Pergi, beri kami jalan. Mengapa kau tinggalkan kami? Beban ini terasa lebih berat dari sekadar kayu. Beban untuk seorang raja. Apa itu tadi? Bergeser? Tidak, ada yang tidak beres. Ya Tuhan, dia hidup! Lari, itu hantu! Ya Tuhan, dia hidup! Jika kalian suka dengan cerita ini, supaya channel ini terus berkembang, jangan lupa like, subscribe, komen dari mana daerah asal kalian, supaya kami tambah semangat bikin video lainnya. Di tengah riuhnya pasar Baghdad yang tak pernah tidur, di antara kerumunan pedagang rempah yang berseru dan penenun karpet yang gesit menari jemarinya, hiduplah seorang pria yang namanya telah menjadi legenda di setiap sudut kota. Dialah Abu Nawas, seorang penyair dan filsuf ulung yang kepiawaiannya merangkai kata tak tertandingi. Namun lebih dari itu, ia dikenal luas karena akalnya yang cerdik dan licik. Syair-syair indahnya mampu menggetarkan jiwa, tetapi ulahnya yang tak terduga tak jarang membuat seisi Baghdad pusing kepala, termasuk sang penguasa tertinggi, Khalifah Harun ar-Rasyid sendiri. Sebuah lelucon keterlaluan yang entah bagaimana caranya berhasil membuat murka sang khalifah kini telah menjerat Abu Nawas dalam masalah pelik. Denda besar, begitu besar hingga membuat keringat dingin membasahi punggungnya, dijatuhkan langsung dari istana sebagai hukuman. Abu Nawas, sang jenius yang biasanya tak pernah kehabisan akal, kini merasa dunianya seolah runtuh. Kantongnya kosong melompong, seolah angin padang pasir baru saja menyapu bersih isinya. Tenggat waktu pembayaran denda yang dijatuhkan Khalifah Harun ar-Rasyid semakin mendekat, berbisik menakutkan di telinganya seperti deru badai yang siap menerjang. Kepanikan mulai melanda hati penyair itu, merayap perlahan mengisi setiap rongga dadanya. Ia mondar-mandir di serambi rumahnya yang sederhana, jari-jarinya sesekali menggaruk janggut tipisnya. Matanya menerawang jauh, mencari celah, mencari solusi dari belenggu masalah yang diciptakannya sendiri. Bagaimana bisa ia membayar denda sebesar itu? Ia memejamkan mata, mengingat kembali momen ketika leluconnya yang kelewat batas itu terlontar di hadapan khalifah. Senyum tipis sempat terukir di bibirnya, bercampur dengan sesali yang menghimpit. Khalifah, sang pemimpin yang disegani dan dicintai rakyatnya, memang memiliki kesabaran setinggi langit, tetapi setiap kesabaran ada batasnya. Dan Abu Nawas, dengan kejenakaannya yang terkadang tak mengenal rem, telah melampaui batas itu. Berhari-hari berlalu dalam kegelisahan, tidurnya tak nyenyak, makanya tak berselera. Sahabat-sahabatnya silih berganti datang, mencoba menghibur dan memberi saran, namun tak ada satupun yang mampu membuka jalan keluar. Semua tahu, denda dari khalifah adalah titah yang tak bisa ditawar. Membantah berarti mencari masalah yang lebih besar, bahkan mungkin nyawa taruhannya. Abu Nawas bukan pengecut, tetapi ia juga bukan orang bodoh yang akan sengaja menjatuhkan diri ke dalam jurang kehancuran. Ia harus mencari cara, sebuah cara yang cerdik, yang hanya bisa terpikirkan olehnya, Abu Nawas. Sinar mentari pagi yang hangat menyinari jalanan Baghdad, membangunkan kota dari tidurnya. Namun tidak bagi Abu Nawas. Ia sudah terjaga sejak dini hari. Otaknya bekerja keras, memutar otak mencari jalan. Tiba-tiba, sebuah ide melintas di benaknya, bak pacikan api di tengah kegelapan. Sebuah senyum perlahan meregah di wajahnya.
senyum yang biasanya menandakan akan ada kekacauan baru di Baghdad. Ide itu begitu gila, begitu berani, dan hanya Abu Nawas yang mungkin bisa melaksanakannya. Ia segera bergegas menuju pasar, bukan untuk mencari makanan, melainkan untuk mencari beberapa ekor kambing. Para pedagang di pasar terheran-heran melihat Abu Nawas yang biasanya hanya sibuk dengan buku-bukunya, kini menawar kambing dengan serius. Ia memilih beberapa ekor kambing yang paling sehat dan paling berbulu lebat. Setelah tawar-menawar yang cukup alot, Abu Nawas berhasil mendapatkan kambing-kambing incarannya. Dengan wajah berseri-seri, ia membawa kambing-kambing itu pulang. Para tetangga yang melihatnya hanya bisa menggelengkan kepala, bertanya-tanya ulah apa lagi yang akan dilakukan penyair nyentrik itu. Namun Abu Nawas tidak peduli. Dalam benaknya, ia sudah merangkai sebuah rencana yang ia yakin akan membuat Khalifah Harun ar-Rasyid terpaksa membatalkan dendanya. Keesokan harinya, seluruh kota Baghdad digemparkan oleh sebuah pemandangan yang tak masuk akal. Abu Nawas terlihat berjalan di belakang Khalifah Harun ar-Rasyid yang sedang dalam perjalanan menuju masjid untuk sholat Jumat. Bukan hanya berjalan, Abu Nawas juga menyeret beberapa ekor kambing di belakangnya. Dan yang lebih aneh lagi, setiap kambing itu mengenakan pakaian mewah, bahkan dilengkapi dengan sorban mini di kepala mereka. Dan di leher setiap kambing tergantung sebuah papan kecil bertuliskan, Denda Sang Khalifah. Khalifah Harun ar-Rasyid yang biasanya berjalan dengan penuh wibawa dan ketenangan, kini terpaksa menghentikan langkahnya. Ia berbalik, menatap Abu Nawas dengan pandangan yang sulit diartikan. Di sekeliling mereka, para penduduk Baghdad berbisik-bisik. Ada yang menahan tawa, ada yang terheran-heran, tetapi tak sedikit pula yang kagum akan keberanian atau kegilaan Abu Nawas. Abu Nawas, apa-apaan ini? Tanya Khalifah dengan nada tertahan, berusaha menjaga wibawanya di hadapan rakyatnya. Abu Nawas segera membungkuk hormat dengan wajah polosnya yang tak berdosa. Ampun Tuanku Khalifah, hamba sedang melaksanakan titah paduka, jawabnya dengan suara lantang. Paduka telah menjatuhkan denda yang begitu besar kepada hamba. Hamba yang miskin ini dengan kantong kosong melompong, tak sanggup membayarnya dengan harta. Ia kemudian menunjuk ke arah kambing-kambing di belakangnya. Maka hamba berinisiatif untuk membayar denda ini dengan cara lain. Hamba membawa kambing-kambing ini sebagai wakil dari diri hamba. Setiap kambing ini seperti yang Tuanku lihat, membawa tulisan Denda Sang Khalifah. Hamba berharap dengan melihat ini, Tuanku akan merasa iba dan membatalkan denda yang telah memberatkan hamba. Khalifah Harun ar-Rasyid terdiam sejenak. Ia menatap Abu Nawas, lalu beralih menatap kambing-kambing yang kini berbaris rapi di belakangnya, lengkap dengan pakaian mewah dan sorban mini. Seulas senyum tipis mulai terukir di bibirnya. Ia melihat mata-mata rakyatnya yang menatapnya dengan penuh harap, berharap Khalifah akan menunjukkan kemurahan hatinya. Pada akhirnya, tawa Khalifah Harun ar-Rasyid pecah, memenuhi udara pagi Baghdad. Tawa itu diikuti oleh tawa rakyatnya yang lega. Khalifah tahu ini adalah salah satu trik Abu Nawas yang paling cerdik. Denda itu, meskipun ia tahu Abu Nawas mampu membayarnya jika ia mau berusaha, adalah sebuah pelajaran. Dan kini, Abu Nawas telah membalasnya dengan pelajaran yang lebih berharga. Pelajaran tentang akal bulus yang tak terbatas dan kemampuan untuk mengubah kemarahan menjadi gelak tawa. Abu Nawas, kata Khalifah akhirnya, masih dengan sisa tawanya. Kau memang tak ada duanya. Denda itu kubatalkan. Tapi ingat, jangan pernah lagi kau berani membuat lelucon yang melewati batas. Abu Nawas bersujud syukur. Hatinya dipenuhi kelegaan yang luar biasa. Ia tahu ia telah memenangkan pertarungan akal ini. Ia telah mengubah murka sang Khalifah menjadi senyum, dan ancaman denda menjadi sebuah cerita lucu yang akan dikenang sepanjang masa di Baghdad. Sejak hari itu, kisah denda sang Khalifah yang membuntuti menjadi salah satu cerita favorit di Baghdad. Kisah tentang bagaimana Abu Nawas, dengan akalnya yang licik namun brilian, mampu membalikan keadaan, bahkan dari hukuman yang dijatuhkan langsung oleh Khalifah. Ini bukan hanya tentang menghindari denda, tetapi tentang seni berbicara tanpa kata, tentang kekuatan akal budi yang mampu meluluhkan hati seorang penguasa, dan tentang Abu Nawas, sang penyair dan filsuf ulung, yang selalu menemukan cara untuk membuat hidup di Baghdad menjadi lebih berwarna, meski terkadang sedikit pusing kepala. Jauh di lorong-lorong kota Baghdad yang ramai, di bawah bayang-bayang menara masjid yang menjulang tinggi, dan di tengah hiruk-pikuk pasar yang tak pernah sepi, hiduplah seorang pria bernama Abu Nawas. Namun di balik senyum cerdik dan akalnya yang tajam, kini ia terjerat dalam keputusasaan yang begitu dalam. Denda-denda tak terbayar menumpuk, mengancam untuk menelannya hidup-hidup, menjeratnya dalam jaringan kewajiban yang tak mungkin ia lepaskan. Setiap hari, beban itu terasa semakin berat, menghimpit dadanya,
mencekiknya dengan kekhawatiran akan nasib buruk yang menanti di ujung jalan. Hukuman yang menanti para pelanggar kewajiban di masa itu sungguh tak mengenal ampun, seringkali berujung pada penyitaan harta benda atau bahkan penjara yang dingin dan gelap. Di tengah kegelapan pikirannya itu, bagai kilat menyambar di malam pekat, sebuah ide gila tiba-tiba melintas. Itu adalah gagasan yang begitu berani, begitu tak lazim, sehingga membuat jantungnya berdebar kencang antara ngeri dan harapan. Abu Nawas akan berpura-pura mati. Sebuah rencana nekat yang terlahir dari titik terendah kehidupannya, sebuah penipuan terhadap maut itu sendiri. Dalam benaknya, ini adalah satu-satunya jalan keluar. Ini adalah tali tipis yang bisa menyelamatkannya dari jurang kewajiban yang membelit, dari cengkraman tangan hukum yang tak kenal belas kasihan. Meski tahu risiko dan konsekuensi yang mungkin timbul bisa jauh lebih besar daripada masalah yang sedang dihadapinya, Abu Nawas tidak punya pilihan lain. Ia harus melakoni peran terpenting dalam hidupnya, sebuah lakon yang akan menentukan antara hidup atau kehancurannya. Malam-malam berikutnya dihabiskannya dalam perenungan yang mendalam. Setiap detail rencana disusunnya dengan cermat, seolah ia adalah seorang jenderal yang merancang strategi perang yang paling rumit. Bagaimana ia akan mati? Siapa yang pertama kali akan menemukan jenazahnya? Bagaimana ia akan meyakinkan semua orang, termasuk para penagih denda yang gigih, bahwa ia benar-benar telah tiada? Abu Nawas paham betul, tipu muslihat ini harus sempurna, tanpa celah sedikit pun. Jika ada satu keraguan saja, seluruh rencana bisa hancur berantakan, dan nasibnya akan jauh lebih buruk. Ia membayangkan skenario pemakaman, tangisan para pelayat, hingga prosesi penguburan yang sakral, mencoba melihat celah di setiap langkah. Persiapan pun dimulai. Abu Nawas mulai mengisolasi diri, mengurangi interaksi dengan tetangga dan teman-temannya. Ia menciptakan narasi tentang penyakit misterius yang menggerogoti tubuhnya, sebuah penderitaan yang tak terlihat, namun perlahan-lahan merenggut vitalitasnya. Wajahnya dibuat pucat, suaranya parau, langkahnya gontai. Setiap sentuhan, setiap detail kecil dari sandiwaranya, ia latih di hadapan cermin. Ia bahkan mempelajari tradisi-tradisi seputar kematian dan pemakaman di Baghdad. Dari cara memandikan jenazah, mengafani, hingga tata cara sholat jenazah yang dipimpin oleh imam setempat. Ini bukan sekedar akting, ini adalah penjelmaan. Akhirnya, hari yang dinanti-nanti pun tiba. Dengan sisa-sisa tenaga yang dibuat-buat, Abu Nawas berbaring di pembaringan. Tubuhnya kaku, napasnya seolah terhenti. Ia bahkan telah menyiapkan ramuan herbal tertentu yang dipercaya dapat memperlambat detak jantung dan pernapasan, memberinya penampilan seperti orang yang telah tiada. Istrinya, yang awalnya menentang ide gila ini, namun akhirnya menyerah pada keputusasaan suaminya, memainkan perannya dengan kesedihan yang meyakinkan. Tangisan pilu yang keluar dari bilik rumah mereka, diiringi teriakan putus asa yang menggema, segera menarik perhatian para tetangga. Kabar kematian Abu Nawas, seorang figur yang dikenal cerdik sekaligus seringkali merepotkan, menyebar dengan cepat ke seluruh pelosok pasar dan lorong-lorong kota, bagai api menjalar di rerumputan kering. Para tetangga dan kerabat segera berdatangan. Wajah mereka diselimuti duka dan rasa tidak percaya. Mereka melihat Abu Nawas yang terbaring kaku, tubuhnya dingin, bibirnya membiru. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Wajah-wajah yang sebelumnya sering ia jadikan objek lelucon atau bahkan korban tipu muslihatnya, kini dipenuhi simpati dan kesedihan yang tulus. Beberapa bahkan mengenang kebaikan dan kecerdasannya, melupakan sejenak segala kenakalan yang pernah ia perbuat. Mereka tidak tahu, di balik kelopak mata yang terpejam rapat itu, Abu Nawas sedang menahan napas, menahan setiap denyut jantungnya, mendengarkan setiap ucapan belasungkawa, dan merasakan geliat kemenangan kecil di dalam hatinya yang dipenuhi ketegangan. Kabar kematiannya pun sampai ke telinga para penagih denda dan aparat hukum yang selama ini memburunya. Awalnya mereka ragu, mengenal reputasi Abu Nawas yang penuh tipu daya. Namun setelah beberapa orang terkemuka dan imam masjid mengkonfirmasi, keraguan itu mulai memudar. Bukankah kematian adalah takdir yang tak dapat dihindari siapapun? Sebuah desahan lega bercampur sesal mungkin terlepas dari mereka, karena dengan kematiannya, denda-denda itu kini menjadi tak tertagih. Mereka kehilangan kesempatan untuk memulihkan kerugian, namun hukum pun tak bisa menuntut apa-apa dari seseorang yang telah berpulang. Prosesi pemakaman disiapkan, tubuh tak bernyawa Abu Nawas dimandikan dan dikafani sesuai syariat Islam.
ia merasakan sentuhan air dingin, harumnya kafan, dan keramaian orang-orang yang menggotongnya. Setiap langkah menuju pekuburan, ia harus mengerahkan segenap kekuatannya untuk tetap kaku, tetap diam, seolah ia benar-benar telah meninggalkan dunia fana ini. Doa-doa dipanjatkan. Air mata tulus mengalir dari sebagian pelayat. Saat ia diletakkan di liang lahat, gelap dan dinginnya tanah terasa menekan. Untuk sesaat, ketakutan yang sesungguhnya menyelimutinya. Ketakutan akan kegagalan, ketakutan akan terungkapnya sandiwara ini, dan ketakutan akan konsekuensi yang jauh lebih berat. Namun, ini adalah satu-satunya jalan. Ia harus bertahan. Ia harus menipu maut untuk bisa melanjutkan hidupnya yang baru. Bebas dari belenggu denda yang telah lama membelit. Dengan segala risiko dan konsekuensi yang mungkin timbul, Abu Nawas berhasil melakoni peran terpenting dalam hidupnya. Sebuah awal dari babak baru yang penuh misteri. Di tengah hiruk-pikuk kota Baghdad, tempat kisah-kisah fantastis teranyam dalam setiap lorong berliku dan pasar yang ramai, hiduplah seorang yang tak ada duanya dalam kecerdasan dan kelincahan akal, Abu Nawas. Namanya bergema dari istana Khalifah Harun al-Rashid hingga ke gubuk-gubuk pedagang, tak lepas dari julukan penyair yang lihai sekaligus kocak. Namun kali ini, kepiawaiannya bukan untuk menciptakan syair yang memukau atau lelucon yang mengocok perut, melainkan untuk sebuah sandiwara yang akan mengguncang seisi kota. Sandiwara sakit misterius. Dengan kelihayan aktingnya yang tak tertandingi, yang telah diasah melalui berbagai petualangan dan tantangan hidup, Abu Nawas memulai pertunjukannya. Awalnya, ia hanya menunjukkan gejala ringan, berupa tatapan kosong dan sesekali menghela napas panjang, seolah beban tak kasat mata tengah menimpanya. Beberapa tetangga yang menyapa di pagi hari mulai melihat perubahan pada raut wajahnya. Sorot matanya yang biasanya jenaka kini tampak sayu. Bibirnya yang selalu siap melontarkan tawa kini terkatup rapat, membentuk garis kesakitan. Dari hari ke hari, sandiwara itu semakin nyata. Penyakit misterius itu memburuk drastis, seolah merambat dalam dirinya seperti racun tak kasat mata. Pada mulanya, ia hanya enggan berbicara, kemudian menolak kunjungan teman-teman dekatnya yang khawatir. Tak lama berselang, ia mulai merintih pelan dari dalam rumahnya yang sederhana. Suara-suara pilu yang perlahan menembus dinding dan sampai ke telinga para tetangga. Rintihan itu bukan sekadar keluhan, melainkan jeritan jiwa yang terenggut oleh rasa sakit yang tak terlukiskan, namun sepenuhnya palsu, sebuah mahakarya dari seorang aktor ulung. Ia akan mendekam di ranjangnya, sesekali membalikan badan dengan susah payah, memegangi perut atau dadanya seolah dihantam benda berat. Keringat dingin sesekali membasahi dahinya, meskipun sebenarnya hawa di Baghdad cukup hangat. Wajahnya yang pucat pasi, bibirnya yang kering pecah-pecah, serta napasnya yang memberat menjadi pemandangan yang menyayat hati bagi siapapun yang berkesempatan menjenguknya. Orang-orang mulai berbisik, bertanya-tanya tentang penyakit apa yang menimpa penyair kesayangan mereka ini. Tabib-tabib terkemuka telah didatangkan, namun tak satu pun mampu mendiagnosis penyakitnya, apalagi menyembuhkannya. Setiap ramuan yang diberikan, setiap mantra yang dibacakan, tak sedikit pun menunjukkan hasil. Kondisinya terus memburuk, seolah takdir telah menuliskan akhir yang kelam baginya. Puncaknya adalah ketika ia akhirnya menghembuskan napas terakhir di ranjang sederhana rumahnya, di tengah kota Baghdad yang ramai. Sebuah kabar mengejutkan menyebar cepat seperti api di musim kemarau, memecah kesibukan pasar dan menghentikan langkah kaki para pejalan. Abu Nawas wafat. Begitu bisik-bisik itu merambat dari satu mulut ke mulut lain, membawa duka yang mendalam bagi sebagian besar penduduk Baghdad. Pagi itu, mentari Baghdad bersinar cerah seperti biasa. Namun, suasana di sekitar rumah Abu Nawas diselimuti mendung kesedihan. Beberapa tetangga dan kerabat telah berkumpul. Wajah-wajah mereka menunjukkan kesedihan yang nyata. Mereka melihat Abu Nawas terbaring kaku, tubuhnya terbungkus kain putih bersih. Wajahnya tampak damai, seolah semua rasa sakit telah meninggalkannya. Udara terasa berat oleh tangisan pelan dan doa-doa yang dipanjatkan. Di luar, di jalanan yang biasanya riuh rendah oleh tawar-menawar pedagang dan langkah kaki kuda, kini senyap, seolah Baghdad turut berduka atas kepergian salah satu putranya yang paling cerdik dan menghibur. Abu Nawas, sang maestro sandiwara, telah berhasil menyelesaikan babak paling dramatis dalam hidupnya. Namun,
Apakah ini benar-benar akhir dari kisah sang penyair yang tak pernah kehabisan akal itu? Hanya waktu, dan tentu saja Abu Nawas sendiri yang akan mengungkap jawabannya. Hiruk-pikuk kota Baghdad, jantung peradaban Abbasiyah, selalu berdenyut dengan ritme kehidupan yang kaya. Di bawah naungan Khalifah Harun al-Rashid, kota ini bukan sekedar pusat perdagangan dan ilmu pengetahuan, melainkan juga panggung bagi para pujangga dan seniman yang menyemarakan setiap sudutnya. Di antara mereka, nama Abu Nawas berkilauan dengan cahaya yang paling terang. Ia adalah penyair yang digemari, dengan syair-syairnya yang kadang jenaka, kadang menusuk, dan tak jarang menyentuh kedalaman jiwa. Kehadirannya adalah permata, tawa dan kebijaksanaannya menjadi bumbu yang tak terpisahkan dari denyut nadi kota. Namun, pada suatu pagi yang seharusnya cerah, bayangan kelabu tiba-tiba menyelimuti gemerlap Baghdad. Kabar itu menyebar, bukan melalui utusan istana atau pengumuman resmi, melainkan melalui bisikan-bisikan cemas yang merayap dari satu telinga ke telinga lain, seperti hembusan angin Sahara yang membawa debu. Abu Nawas telah tiada. Kabar kematian sang penyair, sang jenaka, sang ahli hikmah menyebar seperti kilat ke seluruh penjuru Baghdad. Awalnya, desas-desus itu disambut dengan ketidakpercayaan, bahkan cibiran. Ah, pasti ulah Abu Nawas lagi. Mungkin ia sedang memainkan sandiwara baru. Demikian gumaman yang terdengar di pasar-pasar ramai. Orang-orang sulit membayangkan Baghdad tanpa bayangan tingkah pola dan syair-syair Abu Nawas yang selalu membuat mereka tersenyum atau berpikir. Namun, keraguan itu perlahan luntur, terkikis oleh pemandangan yang tak terbantahkan. Di sebuah lorong kecil yang menuju rumah sederhana sang penyair, sebuah drama kesedihan tengah berlangsung, begitu nyata dan menusuk kalbu. Istri Abu Nawas, yang biasanya dikenal tegar menghadapi segala kenakalan suaminya, kini ditemukan terhuyung di ambang pintu, dengan rambut tergerai acak-acakan dan wajah sembab oleh air mata. Ratapan pilu keluar dari bibirnya yang bergetar, memecah kesunyian pagi. "Suamiku, oh suamiku," isaknya, suaranya tercekat oleh duka yang dalam. Tangannya meremas-remas kain di dada, seolah ingin meredakan rasa sakit yang mencabik-cabik hatinya. Para tetangga, yang awalnya hanya melihat dengan tatapan khawatir dari balik jendela dan tirai, kini tak mampu lagi menahan diri. Mereka berhamburan keluar, dan dengan cepat, kekhawatiran yang mengambang di udara berubah menjadi duka yang mengental. Perempuan-perempuan mulai menanggapi ratapan istri Abu Nawas dengan pekikan-pekikan kesedihan. Beberapa di antaranya bahkan ikut menampar pipi mereka sendiri, mencabik-cabik kerudung, atau meratap dengan suara yang memilukan. Ekspresi kesedihan mereka bukanlah sandiwara, air mata yang mengalir membasahi janggut para pria, sementara para wanita memeluk satu sama lain, berbagi beban duka yang terasa begitu mendalam. Dari mulut ke mulut, kabar duka itu kini diperkuat oleh kesaksian visual yang begitu meyakinkan. "Aku melihatnya, istri Abu Nawas menangis histeris. Ia benar-benar telah tiada," seru seorang pedagang kurma di sebuah sudut pasar. Suaranya bergetar. Ucapan ini dengan cepat menjadi pemantik. Jika keluarga terdekat dan para tetangga yang paling tahu seluk-beluk kehidupan Abu Nawas menunjukkan duka sedalam itu, bagaimana mungkin kabar tersebut palsu? Tangisan dan ekspresi kesedihan mereka yang begitu tulus membuat kabar ini semakin terasa nyata dan menguras simpati banyak orang. Bukan hanya di lorong sempit tempat Abu Nawas tinggal, ratapan duka mulai terdengar di seluruh penjuru kota. Di pasar, tawar-menawar menjadi senyap. Para pedagang menatap kosong kedagangan mereka, seolah kehilangan selera. Di majelis ilmu, para penuntut ilmu menundukkan kepala, mengheningkan cipta untuk seorang penyair yang tak jarang menyelipkan hikmah dalam candaannya. Bahkan di istana Khalifah Harun al-Rashid, yang dikenal sebagai sahabat karib dan pendengar setia syair-syair Abu Nawas, kabar ini diterima dengan gurat kesedihan yang tak bisa disembunyikan. Bagaimana tidak, Abu Nawas adalah sosok yang cerdas sekaligus kocak, yang mampu menyampaikan pesan-pesan penting dengan cara yang ringan dan mengena di hati. Kota Baghdad tenggelam dalam suasana berkabung. Sungai Tigris seolah mengalir lebih pelan, memikul beban kesedihan yang terpancar dari setiap wajah warganya. Orang-orang mulai mengenang syair-syairnya, lelucon-leluconnya, dan bahkan petuah-petuahnya yang tersembunyi di balik tingkah lakunya yang seringkali nyentrik. Siapa yang akan menghibur kita kini? Siapa yang akan mengingatkan kita akan kebenaran dengan senyuman? Tanya seorang warga kepada temannya, air mata menggenang di pelupuk matanya. Setiap cerita lucu tentang Abu Nawas yang biasanya mengundang gelak tawa,
kini justru membangkitkan rasa pilu yang mendalam. Mereka merindukan sosoknya, bahkan sebelum jasadnya dikebumikan. Kabar kematian itu tidak lagi sekadar informasi, melainkan sebuah realitas pahit yang diterima oleh seluruh penduduk Baghdad. Kesedihan istri dan ratapan para tetangga telah menjadi bukti paling sahih. Mereka semua merasa kehilangan, seolah sebagian dari jiwa kota Baghdad ikut pergi bersama sang penyair. Simpati meluap dari hati setiap insan, dari rakyat jelata hingga para bangsawan. Gempar Baghdad kini bukan lagi karena desas-desus, melainkan karena duka yang telah menyatukan hati seluruh warganya dalam ratapan kehilangan yang begitu mendalam dan tak tergantikan. Di jantung Baghdad, kota 1001 malam yang bergemuruh dalam hiruk-pikuk perdagangan dan kebijaksanaan, hiduplah seorang penyair bernama Abu Nawas. Namanya tak hanya melambung di antara para sastrawan istana, tetapi juga di bibir rakyat jelata sebagai pribadi yang nyentrik, cerdas, dan kerap kali menggelitik batas-batas akal sehat. Kisah-kisahnya yang penuh humor dan kecerdikan telah menjadi legenda hidup, bahkan di telinga Khalifah Harun ar-Rasyid sekalipun, seorang penguasa yang masyhur dengan kebijaksanaan dan juga temperamennya yang keras. Khalifah seringkali jengkel setengah mati oleh ulah Abu Nawas yang tak terduga, namun di sisi lain, tak jarang pula ia terhibur hingga terpingkal-pingkal oleh kelakar dan syair-syair sang penyair. Hubungan mereka adalah simfoni rumit antara kekaguman, kejengkelan, dan sebuah ikatan tak kasat mata yang terbentuk dari rentetan intrik cerdas. Suatu pagi yang tenang di istana, ketika mentari baru menyapa kubah-kubah megah, berita itu sampai ke telinga Khalifah. Sebuah kabar yang menohok, bagai kilat menyambar di tengah hari bolong, mengoyak ketenangan Balai Agung. Abu Nawas, si penyair bengal yang tak pernah kehabisan akal, dikabarkan telah berpulang. Untuk sesaat, Khalifah Harun ar-Rasyid terdiam, tak percaya. Senyum tipis yang seringkali menghiasi wajahnya saat mengingat kekonyolan Abu Nawas, kini sirna. Ia terkejut, sungguh-sungguh terkejut. Bagaimana mungkin seseorang yang begitu hidup, yang senantiasa menebar gelak tawa dan kegelisahan, bisa begitu saja mati? Hatinya diliputi campuran emosi. Sebuah kejutan yang mendalam bercampur dengan rasa kehilangan yang tak terduga, meski ia kerap mengutuk tingkah laku sang penyair. Beberapa saat Khalifah terdiam, membiarkan pikirannya menjelajahi kembali setiap kenangan bersama Abu Nawas. Dari persidangan yang lucu hingga tantangan-tantangan aneh yang selalu diselesaikan dengan cara tak terduga. Abu Nawas, dengan segala kekurangannya, adalah salah satu warna paling terang di istana dan di jalanan Baghdad. Ketiadaannya akan meninggalkan kekosangan, sebuah ruang hampa yang tak mungkin diisi oleh penyair manapun. Dalam keheningan itu, sebuah gagasan melintas di benak Khalifah. Ini adalah tanda belasungkawa, sebuah penghormatan terakhir yang mungkin bisa ia berikan kepada jiwa yang telah pergi. Ia kemudian memerintahkan para pengawalnya untuk memanggil wazir utama. Dengan suara berat yang jarang ia gunakan, Khalifah mengeluarkan titah. Batalkan denda besar yang pernah kita jatuhkan kepada Abu Nawas. Ini adalah tanda belasungkawa hamba kepada hambaku yang telah berpulang. Denda itu sendiri adalah kisah lama, akumulasi dari berbagai pelanggaran kecil namun berulang, dari pajak yang terlambat dibayar, hingga kerugian yang ditimbulkan oleh percobaan ilmiah anehnya yang kerap mengganggu ketertiban umum. Jumlahnya tidak sedikit, sebuah beban yang selalu menghantui Abu Nawas, namun tak pernah benar-benar mampu ia selesaikan, apalagi ia bayar lunas. Pembatalan denda ini bukan sekadar keringanan, melainkan sebuah pernyataan dari Khalifah. Sebuah gestur yang melampaui kebiasaan, menunjukkan penghargaan yang tulus terhadap seorang figur yang, dalam hidupnya, telah memberikan begitu banyak warna bagi Baghdad, baik melalui syair-syairnya yang indah, maupun tingkah polanya yang menguji kesabaran. Berita tentang kematian Abu Nawas sendiri pada awalnya disambut dengan beragam reaksi di tengah masyarakat Baghdad. Ada yang mendesah lega, mengira kini mereka bebas dari segala intrik dan kekacauan yang kerap ditimbulkan sang penyair. Ada pula yang menyaksikan, yakin bahwa ini hanyalah salah satu trik Abu Nawas untuk mengerjai Khalifah atau bahkan seluruh kota. Lagi pula, berapa kali sudah Abu Nawas mati dalam cerita-cerita yang ia sebarkan sendiri. Sulit bagi publik untuk mempercayai sesuatu yang begitu final dari sosok yang seringkali bermain-main dengan realitas. Bisik-bisik keraguan menyebar di pasar, di masjid, dan di setiap sudut kota. Paling-paling dia sedang bersembunyi di suatu tempat, menunggu saat yang tepat untuk kembali dengan lelucon barunya. Namun ketika pengumuman resmi dari istana disiarkan, dan lebih jauh lagi, ketika kabar pembatalan denda besar itu diwartakan kepada khalayak, keraguan itu mulai memudar, luruh digantikan keyakinan.
Tidak mungkin Khalifah Harun ar-Rasyid yang dikenal akan ketegasannya akan membatalkan denda sebesar itu hanya untuk sebuah lelucon. Khalifah tidak akan mempertaruhkan wibawanya untuk permainan Abu Nawas. Pengumuman ini bukan lagi sekadar berita, melainkan sebuah stempel resmi, sebuah cap keniscayaan yang datang langsung dari pusat kekuasaan. Jika Khalifah sendiri yang memberikan belasungkawa dan membatalkan dendanya, bisik seorang pedagang kurma kepada tetangganya di pasar, maka kali ini Abu Nawas benar-benar telah tiada. Berita ini menyebar dengan cepat, dari mulut ke mulut, dari lorong sempit ke alun-alun kota. Keyakinan publik akan kepergian Abu Nawas semakin menguat, tak terbantahkan lagi. Pembatalan denda itu adalah bukti terkuat, sebuah konfirmasi yang lebih meyakinkan daripada tangisan atau ratapan manapun. Baghdad larut dalam suasana duka yang baru, duka yang sebelumnya tertutup oleh selubung keraguan dan tawa. Kini, orang-orang mulai menceritakan kembali kisah-kisah Abu Nawas dengan nada yang lebih melankolis. Mengingat leluconnya bukan lagi sebagai hiburan semata, melainkan sebagai warisan dari seorang jenius yang telah pergi. Nama Abu Nawas, yang dalam hidupnya selalu menjadi sumber kegembiraan dan kadang kejengkelan, kini diukir dalam sejarah sebagai sosok yang bahkan dalam kematiannya mampu membuat Khalifah Harun ar-Rasyid, sang penguasa besar, memberikan penghormatan tertinggi. Kabar duka menyebar laksana api di musim kemarau, melesat dari satu sudut kota Baghdad ke sudut lainnya, menyelimuti setiap lorong dan pasar dengan selubung kesedihan yang mendalam. Abu Nawas, penyair cerdik yang kerap menghibur sekaligus mengusik penguasa dan rakyat jelata dengan jenaka serta akalnya yang tak terduga, dikabarkan telah berpulang ke rahmatullah. Sebuah berita yang bagi sebagian orang mungkin terasa melegakan, namun bagi mayoritas adalah kehilangan besar akan sebuah cermin kejujuran yang seringkali menyakitkan. Tak lama berselang, rumah Abu Nawas yang biasanya riuh dengan gelak tawa atau diskusi filosofis yang menggelitik, kini dipenuhi oleh rintihan dan ucapan belasungkawa. Para warga Baghdad, dari pedagang pasar hingga para pejabat yang selama ini mungkin menjadi sasaran sindiran Abu Nawas, berbondong-bondong datang melayat. Wajah-wajah mereka menunjukkan kesedihan yang mendalam, atau setidaknya sebuah upaya keras untuk menampilkannya. Mereka saling berebut untuk menyampaikan ucapan turut berduka cita kepada keluarga yang berduka, serta memuji-muji kebaikan Abu Nawas yang telah tiada. Betapa mulia akhlaknya, bisik seorang tetangga, menyeka air mata yang entah asli atau rekaan. Ia tak pernah sekalipun menyakiti hati orang lain, timpal yang lain, seolah melupakan semua sindiran tajam yang pernah keluar dari bibir sang penyair. Pujian melambung tinggi, membentuk awan kemunafikan yang pekat di atas kepala mereka. Sebuah keranda disiapkan dengan hikmat, terbuat dari kayu jati pilihan, dihias kain kafan bersih yang terhampar rapi. Aroma cendana dan kemenyan memenuhi ruangan, menambah kesan sakral pada suasana duka. Keranda itu tampak megah, seolah ingin memberi penghormatan terakhir yang pantas bagi seorang tokoh besar. Di dalamnya terbaringlah Abu Nawas, tenang dengan tangan terlipat di dada. Wajahnya pucat pasi, seolah telah menyerahkan diri sepenuhnya pada takdir ilahi. Namun, hanya Abu Nawas sendiri yang tahu, ini adalah fase paling mendebarkan dari sandiwaranya. Matanya tertutup rapat, tetapi telinganya menangkap setiap desiran angin, setiap bisikan, setiap pujian palsu yang dilantunkan para pelayat. Jantungnya berdebar kencang di balik kain kafan yang membungkusnya, berusaha tetap tenang di tengah gelombang emosi yang berkecamuk. Ia mendengar namanya disebut-sebut, diiringi deskripsi tentang kemurahan hati, kebijaksanaan, dan kesalehan yang tak pernah ia kenali dalam dirinya sendiri. Ia adalah permata Baghdad, kata seorang saudagar yang dulu pernah ia tipu dengan cerdiknya. Seorang sufi yang selalu mengingatkan kita akan akhirat, ucap seorang ulama yang tak jarang menjadi sasaran leluconnya. Abu Nawas menahan senyum tipis yang hampir saja pecah di bibirnya yang kaku. Ia tak percaya betapa mudahnya manusia melupakan kesalahan dan hanya mengingat atau menciptakan kebaikan seseorang setelah ia dianggap tiada. Setiap pujian yang memekakkan telinga itu terasa seperti tamparan dingin di wajahnya. Ada rasa pahit, namun juga kepuasan. Ia ingin melihat sejauh mana kemunafikan ini akan berlangsung. Ia ingin membuktikan bahwa banyak dari mereka yang kini meratap dan memuji adalah orang-orang yang dahulu mencibir, meremehkan, bahkan berprasangka buruk kepadanya. Keranda itu, bagi Abu Nawas, bukan lagi sekedar peti mati, melainkan sebuah panggung sandiwara. Sebuah cermin raksasa yang ia siapkan untuk memantulkan kembali wajah asli masyarakat Baghdad.
Ketenangannya di dalam keranda adalah puncak dari keberanian dan keyakinannya bahwa kebenaran, seberapa pahit pun itu, harus terungkap. Lantunan doa-doa mulai berkumandang. Suara takbir mengiringi langkah para pengusung keranda. Dengan langkah gontai namun pasti, beberapa pria berotot mulai mengangkat keranda yang berisi tubuh jenazah Abu Nawas. Keranda itu terangkat, dibawa keluar dari rumah yang kini dipenuhi tangis menuju jalanan sempit Baghdad yang telah sesak oleh ribuan pelayat. Kerumunan itu bergerak perlahan, bagai ombak lautan manusia yang mengiringi kepergian seorang pahlawan. Setiap mata tertuju pada keranda, setiap bibir berkomat kamit memanjatkan doa atau sekedar mengulang-ulang pujian yang sama. Di dalam keranda, Abu Nawas merasakan setiap guncangan, setiap ayunan. Ia membayangkan wajah-wajah yang kini menunduk, bibir-bibir yang kini memuji, dan hati-hati yang mungkin sebenarnya lega atas kepergiannya. Ia telah merencanakan ini dengan matang, setiap detailnya. Ia ingin memberi pelajaran, tidak hanya kepada mereka yang berduka pura-pura, tetapi juga kepada dirinya sendiri, tentang hakikat kehidupan, kematian, dan nilai sebuah kebaikan yang sejati. Apakah pujian yang didapat setelah kematian itu lebih berharga daripada pengakuan tulus saat masih hidup? Pertanyaan itu berputar-putar di benaknya, sembari ia berpegangan erat pada sisi dalam keranda, menunggu saat yang tepat untuk mengakhiri sandiwara agungnya. Ia tahu bahwa ia harus tetap berbaring, tanpa bergerak sedikit pun, menahan geli yang terkadang muncul di kakinya, atau rasa gatal yang tiba-tiba menyerang hidungnya. Itu adalah ujian terberatnya. Mengendalikan setiap saraf, setiap otot, agar tetap terlihat tak bernyawa. Namun, pandangannya yang tersembunyi menembus celah kecil di antara kain kafan, melihat kerumunan orang yang tak henti-hentinya memuji, membuat tekadnya semakin kuat. Ini bukan sekedar lelucon, melainkan sebuah eksperimen sosial yang mendalam. Ia ingin menguji sejauh mana manusia akan pergi demi citra, demi kesopanan sosial, bahkan ketika berhadapan dengan kematian. Perjalanan keranda itu terasa sangat panjang. Melewati pasar yang sunyi, di mana para pedagang telah menutup kios mereka sebagai tanda penghormatan. Melintasi lorong-lorong sempit yang biasanya ramai, kini hening mencekam. Suara tangisan dan gumaman doa menjadi satu-satunya melodi yang mengiringi prosesi. Abu Nawas, dari dalam kerandanya, merasakan tatapan ribuan mata yang memandangnya, menembus kayu dan kain, seolah ingin memastikan bahwa ia benar-benar telah tiada. Ia mendengar beberapa orang berbisik, "Sungguh, Baghdad kehilangan putra terbaiknya." Dan yang lain menimpali, "Semoga ia mendapat tempat terbaik di sisinya, karena kebaikannya tiada tara." Kata-kata itu, di tengah kesunyian, terdengar seperti jenderang perang bagi Abu Nawas, menyerukan sebuah kebenaran yang pahit. Ia teringat akan masa-masa hidupnya, bagaimana ia seringkali dianggap aneh, nyeleneh, bahkan sesat oleh sebagian kalangan. Bagaimana leluconnya dianggap kurang ajar dan kritiknya dianggap terlalu frontal. Kini, setelah meninggal, semua itu lenyap. Yang tersisa hanyalah citra seorang sufi yang soleh, seorang bijak yang murah hati, seorang dermawan yang tak pernah perhitungan. Sebuah ironi yang membuat hatinya mencelos, namun juga memberikan kepuasan tersendiri. Sandiwara ini, ia yakini, akan jauh lebih efektif daripada 1000 ceramah atau 100 puisi. Ketika keranda tiba di area pemakaman yang telah disiapkan, suasana menjadi semakin khusyuk. Liang lahat telah digali, menanti untuk menelan tubuh Abu Nawas. Beberapa pelayat terisak lebih keras, seolah tak sanggup membayangkan perpisahan abadi. Para pengusung keranda mulai menurunkan keranda dengan hati-hati, mendekatkannya ke tepi liang lahat. Saat itulah, sebuah pikiran melintas cepat di benak Abu Nawas. Inilah momennya, puncak dari sandiwara ini. Jika ia menunggu lebih lama, ia mungkin benar-benar akan dikuburkan hidup-hidup. Dengan kekuatan terakhir yang terkumpul, Abu Nawas membuka matanya. Gerakan kecil itu mungkin tak terlihat oleh semua orang, namun cukup untuk mengagetkan beberapa orang yang berada paling dekat dengan keranda. Sebuah arangan pelan, nyaris tak terdengar, keluar dari bibirnya yang kering. Kemudian, ia menggerakkan tangannya, menarik selimut kain kafan yang menutupi wajahnya, dan perlahan-lahan ia bangkit dari keranda. Seketika, suasana hening yang mencekam pecah oleh teriakan kaget, bekikan ketakutan, dan desahan napas tertahan. Para pelayat yang tadinya berduka, kini mundur teratur, wajah mereka pucat pasi, mata melotot tak percaya. Beberapa bahkan jatuh pingsan karena terkejut. Abu
Nawas berdiri tegak di dalam keranda, memandang sekelilingnya dengan tatapan tajam, namun di matanya tersimpan seulas senyum geli. "Mengapa kalian terkejut?" Tanyanya dengan suara yang masih agak serak, namun penuh wibawa. "Bukankah kalian semua tadi memuji-muji bahwa aku adalah orang yang baik, suci dan syaleh? Seharusnya orang baik seperti aku tidak perlu takut mati, bahkan bisa hidup kembali, bukan?" Kata-katanya bagaikan petir di siang bolong, menyambar kerumunan yang masih terpaku. Wajah-wajah yang tadi penuh pujian, kini berubah menjadi merah padam karena malu, atau kuning pasi karena takut. Pujian palsu yang mereka lantunkan, kini menjadi bumerang, menghantam kembali diri mereka sendiri. Abu Nawas turun dari keranda, berjalan perlahan di tengah kerumunan yang ketakutan dan kebingungan. "Lihatlah dirimu," serunya. Suaranya kini lebih lantang. "Ketika aku hidup, kalian mencibir, menertawakan, bahkan menghina. Tapi ketika aku mati, kalian berlomba-lomba memuji, seolah ingin menghapus jejak keburukan yang pernah kalian taburkan." Ia berhenti sejenak, menatap setiap wajah dengan saksama. "Pujian kalian adalah pujian palsu, yang lahir dari ketakutan akan kematian, atau dari keinginan untuk terlihat baik di mata sesama." Ia melangkah maju, meninggalkan keranda yang kini kosong di belakangnya. Sebuah monumen bisu atas kebenaran yang baru saja terungkap. Para warga Baghdad, yang tadinya datang berbondong-bondong untuk melayat, kini berbondong-bondong pula untuk melarikan diri, menyisakan kekosongan dan keheningan yang lebih nyata daripada duka yang mereka pamerkan. Abu Nawas berdiri sendiri di tengah pemakaman, di bawah terik matahari, dengan senyum tipis di bibirnya. Misinya telah berhasil. Ia telah menunjukkan kepada mereka, dan juga kepada dirinya sendiri, bahwa kebaikan sejati tidak memerlukan kematian untuk diakui, dan pujian yang tulus hanya datang dari hati yang bersih, bukan dari bibir yang penuh kepura-puraan. Di dalam keranda yang gelap, sesekali bergoyang pelan seiring langkah-langkah para pengusung. Abu Nawas terbaring kaku. Namun di balik kelopak matanya yang terpejam rapat, sebuah pertunjukan agung sedang berlangsung. Napasnya ditahan, dadanya sedikit sesak, bukan karena kematian yang palsu, melainkan karena gejolak tawa yang mati-matian ia bendung. Ia adalah sutradara sekaligus aktor utama dalam sandiwara kematiannya sendiri. Sebuah lakon yang ia rancang dengan begitu cermat, hanya untuk menguji batas kelicikan dan kepura-puraan di sekelilingnya. Setiap desahan, setiap ratapan, setiap isak tangis yang memilukan di luar sana, menembus kayu keranda yang menaunginya, meresap ke dalam gendang telinganya. Mereka adalah musik latar bagi kesuksesan aktingnya yang sempurna. Abu Nawas mendengarkan dengan saksama. Indera pendengarannya diasah tajam oleh keheningan yang ia ciptakan sendiri. Ada suara tangisan yang terdengar begitu tulus, namun ia tahu itu hanyalah topeng kesedihan, upaya untuk menampilkan diri sebagai pelayat setia di hadapan halayak. Ada pula pujian-pujian yang meluncur deras, memuji dirinya sebagai sosok yang bijaksana, dermawan, bahkan soleh. Kata-kata manis yang tak pernah ia dengar semasa hidupnya, kini berhamburan layaknya bunga tabur di atas makam. "Almarhum adalah orang yang sangat mulia," bisik seorang pria dengan suara bergetar. Betapa seringnya ia membantu orang yang kesusahan. Abu Nawas hampir saja tersenyum dalam keranda, mengingat bagaimana pria itu dulu sering mencibirnya di belakang punggung, menyebutnya si pemalas. "Sungguh kehilangan besar bagi kita semua," sahut suara lain yang terdengar seperti seorang pedagang yang dulu sering ia utangi. Dalam hatinya, Abu Nawas mencibir. Kehilangan, mungkin yang mereka maksud adalah kehilangan hiburan atas tingkah pola anehnya, atau justru hilangnya target empuk untuk dicurangi. Setiap kali pujian palsu itu mendarat, setiap kali ratapan sumbang itu mengudara, Abu Nawas merasakan sebuah kemenangan kecil. Ini bukan tentang uang, bukan tentang kehormatan. Ini adalah kemenangan atas kecerdikannya, atas kemampuannya mengungkap tabir kemunafikan yang bersembunyi di balik wajah-wajah sok suci. Kesenangan itu menggelitik ulu hatinya, nyaris meledak menjadi gelak tawa yang bisa membongkar seluruh sandiwara. Matanya yang terpejam membayangkan ekspresi terkejut dan malu mereka jika ia tiba-tiba bangkit dan berkata, "Hidupkan musiknya, pertunjukan dimulai." Namun, perjuangan menahan diri ini mulai menguras tenaga dan kesabarannya. Tubuhnya yang terbaring kaku mulai terasa pegal, seolah setiap sendi menuntut untuk digerakkan.
Otot-otot wajahnya menegang karena menahan senyum dan tawa. Yang paling berat adalah menahan napas. Ia tidak bisa benar-benar berhenti bernapas tentu saja. Tetapi setiap tarikan napas harus dilakukan dengan sangat hati-hati, dangkal, agar dadanya tidak naik terlalu kentara, agar kain kafan yang menutupi tubuhnya tidak bergeser sedikit pun. Rasa gatal tiba-tiba menyerang hidungnya, sebuah ujian yang nyaris tak tertahankan. Ia harus menahannya, membiarkan rasa gatal itu menyiksa demi menjaga rahasia besar ini. Keringat mulai menetes di pelipisnya, bukan karena panas, melainkan karena ketegangan yang memuncak. Waktu terasa berjalan begitu lambat. Setiap ayunan keranda adalah sebuah hitungan detik yang memanjang. Setiap percakapan di luar adalah episode yang berputar tanpa akhir. Abu Nawas mulai merasa lelah dengan permainan ini, lelah dengan kepura-puraan orang-orang, dan lelah dengan perjuangannya sendiri melawan dorongan alamiah tubuhnya. Ia berjanji pada dirinya sendiri, jika ia berhasil melewati ini, ia akan tidur nyenyak selama seminggu penuh, tanpa ada trik atau sandiwara. Tapi, untuk saat ini, ia harus terus bertahan. Ia adalah Abu Nawas, sang penipu ulung, dan ia akan menuntaskan sandiwara kematiannya hingga tetes air mata terakhir para pelayat palsunya. Ia akan tertawa dalam diam, di dalam keranda, menikmati pahit manisnya sebuah kemenangan yang nyaris merenggut napasnya. Saat rombongan pembawa keranda mulai bergerak perlahan menuju pemakaman, sebuah arak-arakan yang diwarnai isak tangis dan doa lirih, Abu Nawas merasa semakin tidak nyaman. Setiap ayun langkah para pemikul keranda adalah guncangan kecil yang menghantarkan gelombang ketidakpastian. Di dalam ruang sempit yang gelap, di bawah penutup kain brokat yang pengap, ia merasakan hawa panas merambati sekujur tubuhnya, mengancam untuk membakar kesabarannya yang menipis. Ini adalah ujian yang jauh melampaui segala teka-teki atau lelucon yang pernah ia ciptakan. Melalui celah-celah kecil pada anyaman keranda, samar-samar terdengar hiruk-pikuk kota yang masih terjaga. Suara derit roda gerobak, tawa anak-anak yang polos, dan teriakan pedagang yang menawarkan dagangan. Semua bercampur aduk menciptakan simfoni kehidupan yang kontras dengan keadaannya yang seperti mati. Abu Nawas menghela napas panjang, berusaha mengisi paru-parunya dengan udara yang tipis dan berbau kayu tua. Mungkin ia kepanasan di dalam keranda yang tertutup rapat itu, atau mungkin ada seekor lalat nakal yang entah bagaimana berhasil menyelinap masuk dan kini berdengung-dengung di dekat hidungnya, mengganggu konsentrasinya. Namun jauh di lubuk hatinya, ia tahu bahwa penyebab utama ketidaknyamanan ini adalah lelah menahan diri terlalu lama. Lelah berpura-pura, lelah menahan napas, lelah menjadi mayat yang sempurna. Setiap guncangan dari jalanan berkerikil terasa seperti pukulan langsung ke sarafnya. Tubuhnya terasa kaku, otot-ototnya menjerit dalam diam. Sudah berapa lama ia berbaring seperti ini? 1 jam? 2 jam? Rasanya seperti seabad. Bau kemenyan dan bunga melati yang disebar di sekitar keranda, yang seharusnya menenangkan, kini justru terasa menyesakan, menambah daftar panjang penderitaannya. Ia membayangkan wajah-wajah sendu orang-orang yang mengiringinya, air mata yang membasahi pipi mereka, dan doa-doa yang mereka panjatkan untuk arwahnya. Ironisnya, arwah yang mereka doakan itu sedang berjuang mati-matian untuk tetap hidup dan waras di tengah cobaan ini. Ketegangan semakin meningkat seiring langkah demi langkah menuju liang lahat. Setiap ayunan keranda adalah sebuah hitungan mundur. Abu Nawas bisa merasakan denyut jantungnya berpacu lebih kencang, memukul-mukul dadanya seperti genderang perang. Pikirannya melayang, teringat akan janji yang pernah ia ucapkan, sumpah yang ia ikrarkan, dan alasan dibalik semua sandiwara besar ini. Ia tersenyum gitir dalam kegelapan. Hanya dirinya dan Tuhan yang tahu seberapa besar harga yang harus ia bayar untuk sebuah pelajaran berharga ini. Namun ia juga tahu, ini adalah satu-satunya jalan yang penuh risiko. Namun satu-satunya yang bisa membuka mata mereka yang selama ini membutakan diri. Suara keramaian kota mulai meredup, digantikan oleh keheningan pedesaan yang lebih khusyuk. Itu berarti mereka semakin mendekati pemakaman. Aroma tanah basah dan dedaunan kering mulai tercium, pertanda yang tak salah lagi. Keringat dingin membasahi pelipis Abu Nawas, bukan karena panas, melainkan karena ketakutan yang merayap. Bagaimana jika rencananya gagal? Bagaimana jika ia benar-benar terkubur hidup-hidup? Ia menelan ludah, berusaha mengusir pikiran-pikiran buruk itu. Fokus, Abu Nawas. Fokus. Ini adalah pertunjukan terakhirmu. Tiba-tiba keranda berhenti.
Guncangan terakhir terasa begitu kuat, hampir saja membuat Abu Nawas kehilangan kendali. Ia mendengar bisik-bisik doa yang semakin jelas, suara tangisan yang pecah, dan kemudian suara galian tanah. Mereka sudah sampai. Ini adalah puncaknya. Jantungnya berdebar kencang seolah ingin melompat keluar dari rongga dadanya. Ia merasakan keranda diangkat, lalu diturunkan perlahan. Udara di dalam keranda semakin menipis, dan ia mulai merasa pusing. Sudah waktunya. Dalam kegelapan yang pekat, Abu Nawas menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan segenap kekuatan yang tersisa. Ia memejamkan mata, memohon pertolongan ilahi, dan bersiap untuk aksi terakhirnya. Ketegangan yang membuncah kini mencapai puncaknya, bagaikan busur panah yang ditarik maksimal, siap melesat. Setiap detik terasa abadi. Inilah ujian kesabaran yang sesungguhnya. Dan ia tahu, demi kebenaran, ia harus menanggungnya hingga akhir, bahkan jika itu berarti harus berhadapan langsung dengan liang lahat yang menganga. Di bawah terik matahari Baghdad yang memanggang bumi, iring-iringan jenazah bergerak perlahan, membelah keramaian pasar yang biasanya hiruk-pikuk. Debu mengepul dari setiap langkah kaki, berpadu dengan aroma rempah dan dupa yang kini diselimuti bau duka. Kota 1001 malam itu, yang selama berabad-abad menjadi mercusuar peradaban Islam dan pusat ilmu pengetahuan di era dinasti Abbasiyah, seolah menahan napas. Hari itu, Baghdad kehilangan salah satu putra terbaiknya yang paling nyentrik sekaligus paling dicintai, Abu Nawas, sang penyair jenaka yang syair-syairnya kerap mengocok perut sekaligus menyentil jiwa. Kabar kematian Abu Nawas yang bernama lengkap Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakami telah menyebar bak api di Padang Ilalang. Sang pujangga yang dikenal cerdik dan humoris itu, yang dalam hidupnya pernah menjadi penyair istana Khalifah Harun Ar-Rasyid, kini terbaring kaku di dalam keranda. Para pelayat yang terdiri dari berbagai kalangan, dari ulama terpandang, pejabat istana, hingga rakyat jelata yang pernah terhibur atau terinspirasi olehnya, berjalan gontai. Wajah-wajah mereka memancarkan kesedihan mendalam, bercampur rasa tak percaya. Bagaimana mungkin sang legenda yang selalu penuh kejutan, kini benar-benar telah tiada? Sebagian dari mereka masih ingat betapa kontroversialnya gaya hidup Abu Nawas di masa muda, di mana syair-syairnya tak jarang memuji Khomer dan pesta pora, meski di akhir hayatnya ia berubah menjadi seorang sufi dengan puisi-puisi taubat yang menyentuh hati. Ironisnya, ada catatan sejarah yang menyebutkan bahwa jenazahnya nyaris tak terurus karena pandangan masyarakat terhadap gaya hidupnya, sebelum akhirnya syair-syair indah tentang penyesalan mengubah segalanya. Prosesi pemakaman tiba di tanah pekuburan Shunizi, tempat peristirahatan terakhir bagi banyak warga Baghdad. Liang lahat telah digali, menunggu dengan sabar untuk menerima jasad yang akan kembali ke pangkuan bumi. Para pengusung keranda, dengan wajah serius dan napas terengah-engah, dengan hati-hati meletakkan keranda di tepi lubang. Para pelayat berdiri melingkar, melafalkan doa-doa syahdu, berharap almarhum mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah. Suasana khusyuk meliputi setiap sudut pemakaman. Udara panas Baghdad seolah ikut meredupkan diri, menyisakan keheningan yang menyesakkan dada. Beberapa orang terisap pelan, yang lain menundukkan kepala, merenungkan kefanaan hidup dan misteri kematian. Tepat ketika keranda akan diturunkan ke liang lahat, sebuah kejutan mengguncang seisi Baghdad dan para pelayat. Sebuah suara yang tak mungkin salah lagi memecah keheningan yang mencekam. Haji! Bersin yang begitu keras, begitu khas, nyaring terdengar dari dalam keranda. Seketika, gerakan para pengusung terhenti. Mereka saling pandang dengan mata terbelalak, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Tubuh mereka menegang, jantung berdegup kencang. Lalu, perlahan namun pasti, tutup keranda bergerak, terangkat sedikit, dan kemudian, dengan gerakan yang mengejutkan, seorang pria bangkit duduk di dalamnya. Itu adalah Abu Nawas. Dengan mata terbuka lebar dan senyum jahil yang khas, ia menatap sekeliling dengan ekspresi bingung yang dibuat-buat, namun tersirat kelicikan di balik sorot matanya yang cerdas. Seisi pemakaman terdiam sejenak, membeku dalam kengerian dan keheranan yang luar biasa. Waktu seolah berhenti, hanya untuk beberapa detik yang terasa abadi. Kemudian, Abu Nawas membuka mulutnya. Astagfirullah, apa-apaan ini? Serunya kebingungan. Saya cuma istirahat sebentar. Mengapa kalian sudah buru-buru menguburkan saya hidup-hidup? Seketika, suasana berubah dari duka menjadi kekacauan total. Ledakan teriakan histeris menggema di seluruh area pemakaman. Para pelayat yang tadinya khusyuk berdoa, kini kalang kabut.
Pemandangan itu seperti ledakan kembang api ketakutan yang meledak serempak. Wanita-wanita berkerudung menjerit nyaring, mencengkram erat anak-anak mereka, lari tunggang langgang tanpa arah. Pria-pria yang tadinya gagah menggotong keranda, kini melepaskan pegangan mereka dan ikut lari terpencar, wajah pucat pasi seperti kain kafan. Mereka berteriak, hantu Abu Nawas bangkit, atau jin, ini pasti tipuan jin. Beberapa orang yang lebih tua, yang jantungnya mungkin tidak sekuat iman mereka, langsung pingsan di tempat, tergeletak tak berdaya di antara batu nisan. Yang lain, tanpa pikir panjang langsung pulang ke rumah, mengunci pintu rapat-rapat, dan mungkin tak akan keluar lagi selama berhari-hari. Mereka yang masih bisa berlari terus melesat, tak peduli siapa yang mereka tabrak, tak peduli kehormatan atau status sosial. Mereka hanya ingin sejauh mungkin dari sosok yang seharusnya telah mati, namun kini bangkit dan berbicara. Abu Nawas, dengan senyum nakal yang kini terulas jelas di bibirnya, memandang kepergian orang-orang dengan tawa terbahak-bahak. Sebuah tawa yang begitu hidup, begitu menular, namun di telinga para pelayat yang ketakutan, tawa itu terdengar seperti gerungan iblis. Kekacauan di pemakaman itu tak hanya menjadi cerita heboh di Baghdad pada hari itu, tetapi juga menjadi legenda yang dituturkan dari generasi ke generasi. Sebuah pengingat bahwa bahkan dalam kematian sekalipun, Abu Nawas, sang penyair jenaka dari era Abbasiyah, selalu punya cara untuk mengejutkan dan mengacaukan dunia. Desas-desus itu merayap seperti ular di lorong-lorong sempit Baghdad, melintasi pasar yang ramai, menyelinap di antara para pedagang rempah, dan akhirnya menembus dinding tebal istana Khalifah Harun ar-Rasyid. Kabar itu sungguh di luar nalar, bahkan untuk kota 1001 malam yang penuh keajaiban. Abu Nawas, penyair yang cerdik, jenaka, dan kerap memantik huru-hara kecil dengan akalnya yang licin, dikabarkan telah bangkit dari kematian. Bukan bangkit dalam makna spiritual, melainkan bangkit secara harfiah dari liang lahat yang belum lagi kering tanahnya. Tentu saja, kabar angin ini sampai ke telinga Khalifah. Di tengah hidangan makan malam yang mewah, dengan para pengawal dan abdi dalam yang sigap melayani, salah seorang kasih memberanikan diri membisikkan berita aneh itu. Mula-mula, kening Khalifah Harun ar-Rasyid berkerut dalam. Ia dikenal sebagai penguasa yang adil, bijaksana, namun juga keras kepala dan tak segan menjatuhkan hukuman bagi siapapun yang berani mempermainkannya. Sebuah denda besar telah menanti Abu Nawas atas kenakalannya yang baru-baru ini. Denda yang menurut perhitungan Khalifah akan cukup memberinya pelajaran pahit. "Apa katamu?" desis Khalifah. Suaranya mengandung gema ancaman, namun matanya memancarkan rasa ingin tahu yang tak dapat disembunyikan. Abu Nawas bangkit dari kubur, setelah aku sendiri yang memerintahkan penangkapan dan penghukumannya. Apakah ini lelucon lain dari orang gila itu? Kasim itu gemetar. Ampun Baginda, rakyat Baghdad membicarakannya. Mereka bersumpah telah melihat Abu Nawas berkeliaran di pasar, seolah-olah tak pernah terjadi apa-apa. Ada yang mengatakan ia diselamatkan oleh para jin. Ada pula yang menyebutnya sebagai orang suci yang abadi. Tapi yang jelas Baginda, denda yang mulia tetapkan itu belum terbayar karena ia menelan ludah, karena ia dikira telah wafat dan dikuburkan. Kemarahan Khalifah Harun ar-Rasyid sontak meledak. Meja makan bergetar saat tinjunya membentur permukaan kayu. Ditipu! Aku ditipu mentah-mentah oleh si licik itu. Raungnya membuat semua orang di ruangan itu menunduk ketakutan. Wajah mulianya memerah padam, urat-urat di pelipisnya menegang. Bagaimana mungkin seorang khalifah agung seperti dirinya bisa dipermainkan sedemikian rupa? Denda itu hanyalah sebagian kecil dari kemarahannya sekarang. Martabat dan otoritasnya telah diinjak-injak oleh tipuan murahan Abu Nawas. Namun, di balik badai amarah yang menggelora itu, sebuah gelombang lain perlahan muncul di lubuk hatinya. Sebuah gelombang yang tak bisa ia tahan, apalagi ia sembunyikan sepenuhnya dari dirinya sendiri. Ada secercah geli, sebuah senyum tipis yang nyaris tak terlihat, mencoba menerobos di antara kerutan kemarahan. Ia membayangkan kekonyolan situasi ini. Rakyat Baghdad yang histeris menyaksikan kebangkitan Abu Nawas, dan dirinya, sang khalifah, yang merasa dipermalukan, sekaligus diam-diam terhibur oleh muslihat yang begitu berani dan tak terduga. Sebuah rencana yang begitu gila, hingga hanya Abu Nawas yang bisa memikirkannya, bahkan melaksanakannya. Muslihat Abu Nawas memang berhasil, lebih dari yang ia bayangkan. Ia telah lolos dari jeratan denda yang mengancam kantongnya. Konon, dengan pura-pura mati dan mengatur pemakamannya sendiri, ia berharap khalifah akan membatalkan denda tersebut atas dasar belas kasihan, atau setidaknya kesalahpahaman bahwa ia telah tiada. Namun, ia tidak memperhitungkan dampak riak yang akan ditimbulkan oleh kebangkitannya dari kubur. Denda yang ingin ia hindari kini tampak sepele di hadapan konsekuensi yang jauh lebih besar. Di sisi lain kota, Abu Nawas merasakan angin baru berhembus. Ia menikmati kebebasan sementaranya, berseliuran di pasar dengan senyum puas, mendengar bisik-bisik dan tatapan takjub dari orang-orang yang mengira ia adalah hantu atau wali.
Rasa bangga menyelimuti hatinya karena telah berhasil menipu khalifah, menipu seluruh Baghdad, bahkan menipu maut itu sendiri. Tetapi, kelegaan itu tak bertahan lama. Berita tentang kemarahan khalifah yang sejati bukan lagi sekadar amarah atas denda, mulai sampai ke telinganya. Kali ini, amarah khalifah jauh lebih besar, lebih panas, dan lebih pribadi. Ini bukan lagi soal uang, melainkan soal kehormatan. Abu Nawas tahu bahwa ia telah melangkah terlalu jauh. Muslihatnya, alih-alih meredakan masalah, justru telah mengobarkan api yang lebih besar. Selain menghadapi murka khalifah, Abu Nawas kini harus menghadapi reputasi barunya. Reputasi sebagai seseorang yang bahkan bisa menipu maut. Julukan-julukan aneh mulai melekat padanya. Sang penipu kematian, manusia abadi dari Baghdad, penyair yang lebih kuat dari malaikat maut. Reputasi ini, meskipun melambungkan namanya ke tingkat legenda, juga membawa kekacauan yang tak terduga. Orang-orang mulai mengikutinya, meminta berkah, meminta nasihat tentang cara mengalahkan takdir, atau sekadar ingin melihat dengan mata kepala sendiri keajaiban yang hidup itu. Rumahnya, yang tadinya hanya ramai oleh teman-teman sesama penyair dan peminum, kini dikerumuni oleh orang-orang dari berbagai lapisan masyarakat. Kehidupan Abu Nawas berubah drastis. Denda itu, yang semula menjadi beban pikirannya, kini terasa ringan dibandingkan dengan kekacauan yang melanda. Ia menjadi pusat perhatian, sebuah fenomena hidup yang berjalan di jalanan Baghdad. Setiap langkahnya diamati, setiap perkataannya ditafsirkan sebagai ramalan atau kebijaksanaan tersembunyi. Ia tidak bisa lagi menikmati ketenangan, tidak bisa lagi merencanakan kenakalan kecil tanpa seluruh kota mengetahuinya. Penyelidikan khalifah pun dimulai. Harun ar-Rasyid yang kini telah menguasai kembali amarahnya, namun tetap menyimpan api dendam kesumat, memerintahkan para prajurit dan mata-mata terbaiknya untuk membawa Abu Nawas ke hadapannya. Bukan untuk denda lagi, melainkan untuk sebuah perhitungan yang lebih serius. Bagaimana mungkin ia membiarkan seorang penyair rendahan mengguncang keyakinan dan tatanan masyarakat hanya demi menghindari denda? Namun, khalifah juga tak bisa memungkiri bahwa kejadian ini telah memberikan hiburan tersendiri bagi rakyatnya. Kekacauan yang ditimbulkan Abu Nawas, kegemparan tentang kematian dan kebangkitannya, jauh lebih besar dan lebih tak terlupakan daripada denda yang ingin dihindarinya. Cerita ini akan diceritakan turun-temurun, dari bibir ke bibir, di setiap sudut Baghdad. Kisah tentang kecerdikan, keberanian, dan sedikit kegilaan Abu Nawas akan terukir abadi. Pada akhirnya, Abu Nawas dibawa menghadap khalifah. Ia berdiri tegak, meskipun hatinya berdebar tak karuan, di hadapan penguasa yang kini menatapnya dengan campuran kemarahan yang dingin dan kekaguman yang tersembunyi. Kekacauan yang telah ia ciptakan memang telah mengguncang Baghdad, namun juga telah meninggalkan jejak legendaris dalam sejarah kota itu. Denda lenyap, tetapi kekacauan datang, mengubah Abu Nawas dari sekadar penyair licik menjadi sebuah mitos hidup, sebuah tokoh yang abadi dalam angan-angan rakyat Baghdad.